Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam kajian pendidikan dengan mengkaji syair-syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Banyak sekali syair-syair yang ada yang digubah oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menulis, mencatat di dalam belajar. Karena ini merupakan satu proses yang sangat penting dalam pendidikan. Kalau seandainya ilmu yang sudah didapat, dipelajari, tidak dicatat, maka akan rugi, akan hilang begitu saja. Dalam syair ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu saydun, ilmu itu laksana binatang buruan, wal kitabatu qayduhu, ilmu seperti binatang buruan. Yang kita tahu binatang buruan itu liar, sulit untuk mendapatkannya, butuh strategi, butuh taktik, butuh perencanaan yang kuat agar mendapatkan hasil buruan yang diinginkan. Tidak mudah mendapatkan buruan. Seperti itulah juga mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu bukanlah satu hal yang mudah, susah. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan tips kepada kita agar mau mencatat ilmu yang kita pelajari. Wal kitabatu qayduhu. Jadi setiap kali kita belajar, setiap kali kita menuntut ilmu, jangan pernah lupa membawa pulpen ini, alat tulis. Setiap kali kita mendengar nasihat yang baik, ilmu yang bermanfaat, hikmah, jangan lupa untuk mencatatnya. Di mana saja kita catat. Sebab ilmu itu dikatakan al-hikmah dhalatul mu'min, fa aynama wajadaha akhadhaha. Ilmu itu atau hikmah seperti barang yang hilang milik orang mukmin. Jadi di mana saja ia mendapatkannya, ia akan ambil. Dia tidak akan sia-siakan itu. Jadi di mana kala dia mendapatkan ilmu, apakah di jalan, apakah di masjid, apakah di majelis taklim, apakah di perpustakaan, di mana saja, di mana situ ada ilmu, dia tidak lupa untuk mencatat ilmunya itu. Agar apa yang sudah dia dapatkan, yang dia pelajari, yang dia dengar, terikat erat dengan tulisan tadi. Sehingga sewaktu-waktu ia ingin merujuk apa yang ia dapatkan tadi, dia akan bisa melihat kembali catatannya dan dia bisa mengingat kembali apa yang pernah didengarnya ketika itu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Sayyid, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Oleh karena itu, ikatlah buruanmu dengan tali yang sangat kencang. Ikat. Jadi kalau kita berburu, jangan dibiarkan begitu saja. Sudah dapat, ikat yang erat. Jangan sampai lepas lagi. Ikat. Jangan sampai kabur lagi. Dengan tambang yang sangat kuat. Kenapa? Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Termasuk bentuk kebodohan seseorang ketika dia sudah berhasil memburu satu binatang seperti ghazalah, rusa ataupun binatang lainnya yang susah didapatkan, yang dia sudah bersusah payah mendapatkan itu, sudah dia dapatkan, lalu wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah,
lalu dia lepaskan begitu saja, kabur, pergi dari hadapannya karena tidak diikat tadi. Oleh karena itu jangan pernah lupa terus mencatat ilmu, agar ilmu itu akan terus ada pada kita. Sebab dikatakan oleh para ulama, ma hufidha farra wa ma kutiba qarra. Apa yang hanya dihafal tanpa dicatat bisa hilang, tapi apa yang dicatat dia akan terus ada. Oleh karena itulah kita perhatikan tradisi para ulama di masa lalu. Mereka tidak pernah lelah untuk mencatat semua ilmu yang mereka pelajari. Ilmu yang mereka pelajari, fatwa-fatwanya, ijtihad-ijtihad mereka dibukukan oleh para ulama. Para ulama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i sendiri, Imam Hambali, dan ulama-ulama sesudahnya tidak pernah luput dari pernah mencatat ilmu yang dipelajarinya. Sampai akhirnya kita bisa mengenal apa saja yang mereka sampaikan. Kalau seandainya para ulama ketika itu tidak mencatatkan ilmunya, tentu kita tidak akan pernah tahu bagaimana pemikiran-pemikiran ulama di masa lalu. Kita tidak akan pernah mengenal Imam Syafi'i seperti apa. Kita tidak akan pernah mengenal siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim, siapa para ulama lainnya. Bahkan kalau seandainya Al-Quran tidak dibukukan dalam satu mushaf, kita pun tidak akan pernah tahu mungkin apa isi Al-Quran. Itulah ijtihad para sahabat. Banyak ulama di kalangan sahabat yang hafal Al-Quran. Tapi kalau seandainya para ulama sahabat yang hafiz Al-Quran itu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Al-Quran belum dibukukan oleh para sahabat yang lain, bisa jadi kita tidak akan mengenal Al-Quran. Kita tidak akan tahu lautan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu inilah pentingnya kita mencatat setiap ilmu yang kita pelajari agar terus berlanjut ilmu ini. Tidak hanya ilmu itu ada pada generasi pada saat dia hidup, tapi terus bisa melintasi ruang dan waktu. Ini tradisi yang dibangun oleh Islam dalam keilmuannya. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mencatat ilmu yang dipelajarinya. Tidak perlu banyak, sedikit-sedikit. Kalau dia rutin terus mencatat, maka lama-lama akan menjadi banyak. Ulama-ulama dulu bisa mencatat begitu banyak ilmu. Kita lihat satu orang ulama bisa menelurkan karya yang jumlahnya puluhan jilid, lebih besar daripada ensiklopedi yang ditulis oleh tim. Ulama-ulama menulis karya yang sampai puluhan jilid yang tebal-tebal. Ada yang sampai 30 jilid, ada yang lebih dari itu. Semua itu karena mereka selalu menulis, mencatat, sehingga kita bisa mengenal ilmu yang mereka sampaikan sampai saat ini. Inilah pesan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada kita untuk selalu mencatat ilmu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu seperti binatang buruan dan mencatat merupakan ikatannya. Sayyid quyudaka bil hibalil wathiqah. Catat, ikatlah binatang buruanmu dengan tambang yang kuat. Sebab fainal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiq taliqah. Alangkah bodohnya jika ada seorang yang mendapatkan binatang buruan yang susah didapati, lalu ia lepaskan begitu saja setelah dia dapatkan dengan susah payah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah pemirsa AHA TV rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua memiliki semangat untuk terus menyebarkan ilmu, baik secara lisan maupun secara tulisan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.